Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau MIPI adalah wadah atau organisasi tempat berhimpunnya para akademisi, praktisi, dan birokrat yang bertanggung jawab bersama pemerintah melihat fenomena-fenomena yang ada dan memberikan solusi yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia. Berlangsung di Hotel Aston, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Rabu 1 Maret 2023 dengan 2 agenda pokok, yaitu rapat kerja dan peluncuran buku Dinamika Pemerintahan di Papua karya Dr. Andes Muhammad Musaat MSI. Acara yang dibuka oleh pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun dihadiri oleh Ketua Umum MIPI Pusat beserta jajaran pengurus, pimpinan MIPI Papua, penjabat Wali Kota Sorong, penjabat Bupati Sorong, para pejabat pemerintah kabupaten dan kota setanah Papua, serta para akademisi dan praktisi ilmu pemerintahan. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia bersama rombongan, selamat datang di Tanah Moy, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Yang terhormat PLH Gubernur Papua, yang terhormat Pejabat Gubernur Papua Barat Daya, yang kami hormati Asisten 3 Bidang Umum Provinsi Papua, PI Papua, yang kami hormati media cetak, insan pers, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenannya kita boleh ada di Hotel Aston dalam rangka acara rapat kerja pengurus daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Provinsi Papua tahun 2023 dan pembahasan serta launching buku Dinamika Pemerintahan di Papua oleh Dr. Muhammad Musaat MSI. Sorong, Rabu 1 Maret 2023 dimulai. Bapak Ibu peserta rapat kerja daerah MIPI Provinsi Papua sekaligus launching buku dari Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kehidupan di hari ini, sekaligus ada kesempatan bagi kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kerja rutin kami. Tetapi juga dalam perkenaanmu kami boleh ada bersama, berjumpa di Hotel Aston dalam ruangan ini, sekaligus akan melakukan rapat kerja daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Sebabnya setiap kami yang boleh mengambil bagian pada pertemuan Rakerda MIPI sekaligus launching buku Dinamika Pemerintahan di Tanah Papua diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan yang juga telah tiba dan kini ada bersama-sama dengan kami sekalian di tempat ini. Diberkati juga oleh Tuhan hamba-Mu Ketua MIPI Provinsi Papua, Bapak Pejabat Gubernur Dr. Andes Muhammad Musaat MSI, Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bersama dengan semua pengurus MIPI Provinsi Papua.
semua pimpinan daerah yang juga berkenan hadir di kesempatan ini, dari lingkungan birokrasi tapi juga praktisi, dari perguruan tinggi, diberkati Tuhan. Karuniakan kepada kami sekalian hikmat Tuhan yang terus menuntun dan menolong kami, agar supaya melalui pertemuan ini banyak hal akan kami bicara. Diskusi-diskusi pastinya akan berlangsung. Setiap kami yang hadir akan memberikan kontribusi secara baik terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tanah Papua, dengan sejumlah regulasi yang terus berubah di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Ketua Umum MIPI Provinsi Papua yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MIPI Papua dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dr. Ferdinand Risamasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Selamat pagi, salam sehat selalu. Yang terhormat Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia bersama rombongan dari Jakarta, selamat datang Bapak Dr. Baktiar di Tanah Malamoy, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Yang terhormat penjabat gubernur dan pelaksana harian gubernur bersama seluruh bupati dan wali kota setanah Papua. Yang kami hormati pembina MIPI Papua, yang kami hadirin yang tamu undangan yang terhormat. Pertama-tama sebagai umat beragama, saya mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita mengikuti perkembangan yang ada sudah 1 tahun terakhir ini di tengah-tengah kesibukan pengurus sebagai birokrat maupun sebagai praktisi dan akademisi yang tergabung dalam kepengurusan MIPI Papua, kita masih belum berbuat banyak sebagaimana yang diinginkan. Akan tetapi dalam perjalanannya sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak dilantik pada tanggal 27 Agustus tahun 2022. Di antaranya MIPI Papua ikut kirap bendera nasional 10 juta bendera merah putih yang digagas oleh Ketua Umum Pusat. Sebagaimana kita ketahui, fenomena penyelenggaraan pemerintahan di tanah Papua
saat ini sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran yang strategis dan komprehensif. Itulah sebabnya MIPI sebagai organisasi yang di dalamnya berhimpun para birokrat, akademisi, dan praktisi harus dapat menjadi mitra dalam pemerintah dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, hari ini bersamaan dengan dilaunchingnya buku Dinamika Pemerintahan di Tanah Papua yang merupakan kerjasama MIPI Papua dengan Anggota Insan Cipta sebagai penerbit, dapat kami laporkan kepada kita semua bahwa agenda MIPI ada 2 agenda hari ini. Agenda yang pertama yaitu kita akan melaunching buku di mana penulisnya adalah Dr. Andes Muhammad Musa'ad MSI yang juga adalah merupakan Ketua Umum MIPI Papua, dan nanti setelah itu akan panelis yang akan menjadi pembahas pada launching itu ada 4 orang. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Bakhtiar MSI dari praktisi. Setelah itu ada Profesor Dr. Andes Agustinus Fatem MMT, ini dari akademisi. Terima kasih Prof. Fatem sudah ada. Yang berikut adalah Bapak Profesor Dr. Akbar Silo MSI, juga dari akademisi. Dan yang terakhir pembahas kita adalah Bapak Yorgemes Derek Egemur SH MH dari birokrasi, juga sudah ada bersama-sama dengan kita. Selanjutnya pada agenda yang kedua kita akan melakukan rapat kerja tahun 2023 yang agenda strategis adalah memberikan kontribusi dan ide program kerja dalam rangka bagaimana kita membantu mengembangkan seluruh penyelenggaraan pemerintah di Tanah Papua yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, peserta yang akan hadir atau yang telah hadir saat ini terdiri dari kami mengundang 6 gubernur setanah Papua, kami juga mengundang 42 bupati dan wali kota setanah Papua, kami juga mengundang 45 anggota MIPI Papua, Ketua MIPI Pusat berserta rombongan yang hadir pada hari ini. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat pelaksanaan kami akan laksanakan 1 hari. Setelah nanti di launchingnya buku, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan rapat kerja pada siang nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian kegiatan rapat kerja MIPI tahun 2023 ini, untuk itu kami mengucapkan terima kasih karena seluruh pembiayaan yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Papua. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu pelaksanaan raker ini. Dengan demikian, beberapa hal yang sudah dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya dimohon dengan hormat Ketua MIPI Pusat dan PLH Gubernur Provinsi Papua untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara launching buku dan rapat kerja pada pagi sampai siang hari ini. Ucapan selamat datang dari Gubernur, pejabat Gubernur Papua Barat Daya. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Musa'ad MSI, disilakan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita kasihi Ketua Umum MIPI yang sekaligus sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, yang kita sapa dengan hormat Pak Dr. Bakhtiar MSI. Selamat datang kembali. Yang terhormat PLH Gubernur Papua Pak Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, yang saya hormati para pejabat ya, eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri yang juga sebagai pengurus MIPI pusat,
PLH Sekda Papua, kemudian para bupati, wali kota yang hadir, ada PJ Bupati Sorong, ada PJ Wali Kota Sorong, kemudian ada Kepala SKPD Papua yang saya hormati, Kepala SKPD Papua Barat Daya yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin, secara khusus para wartawan yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama pasti kita bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan kita hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memenuhi undangan MIPI Provinsi Papua dalam rangka rapat kerja sekaligus launching buku dinamika pemerintahan. Mana Bapak Ibu pernah dibesarkan juga di sini. Ya. Jadi ini juga satu pemikiran. Ya. Ada hari Otsus yang nanti tanggal 21 November. Saya bilang ya, kita siap saja. Ya, tidak pernah menolak Papua Barat Daya ini. Nah, dan hari ini Bapak Ibu dengan rakernya ini, ya, raker MIPI, saya menitipkan ini Pak, dalam kapasitas bukan sebagai ketua umum ini Pak, bukan sebagai ketua MIPI, tapi sebagai PJ Gubernur. Ada hal-hal yang mendesak yang mungkin perlu didiskusikan oleh MIPI, Pak Ketua, yang kami hadapi hari ini dan juga dihadapi oleh Papua Induk ini. Undang-undang kita, Undang-Undang 14, Undang-Undang 15, Undang-Undang 16, Undang-Undang 29 tidak mengatur masa transisi Pak Dirjen. Saya beberapa waktu lalu didatangi sama 29 anggota DPR PB, DPR Provinsi Papua Barat. 29 orang itu dapilnya adalah di Papua. Berdasarkan Undang-Undang 19 itu kita sudah putus hubungan. Jadi ketika mereka datang bicara dalam kapasitas sebagai anggota DPR PB, saya angkat tangan. Saya bilang tinggalkan dulu itu DPR PB-nya. Tapi kalau datang bicara dalam kapasitas sebagai tokoh-tokoh Papua Barat Daya, tokoh-tokoh politik Papua Barat Daya, mari kita bicara. Ya, karena undang-undang sudah membatasi dan sekarang mereka ini tidak bisa melakukan reses misalnya di wilayah dapil mereka belakang. Ya, sekian, terima kasih, dan kami punya ini Pak, punya penyemangat, punya tagline, slogan untuk Papua Barat Daya. Jadi mohon maaf, saya mohon Bapak Ibu berdiri sebentar supaya menyatulah dengan masyarakat Malamoy di sini. Jadi kalau saya bilang Provinsi Papua Barat Daya, maka kita menjawabnya kita orang kuat karena orang satu. Begitu Pak ya. Jadi satu, kita mulai 1, 2, 3. Provinsi Papua Barat Daya, kita orang kuat karena orang satu. Sekali lagi biar mantap, ya. Supaya Bapak Ibu menyatulah dengan wilayah sini. Provinsi Papua Barat Daya, kita orang kuat karena orang satu. Tapi kata para bijak ya, sesuatu itu harus ganjil baru bagus. Jadi berarti, tapi ada yang tanya Pak. Jadi kalau istri satu, ganjil itu Pak. Kalau 2 jangan. Kalau 3 juga ganjil. Oke, jadi 3 kali Pak kita stop ya. Provinsi Papua Barat Daya, orang kuat karena orang satu. Terima kasih, Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pertama tentu kita tak henti-hentinya bersyukur dan memanjatkan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari ini kita bersama di tempat ini, kita berada di Sorong dalam status Sorong yang berbeda. Nah, Sorong hari ini disebut sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Ini tentu nikmat. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya pun juga tidak pernah memikirkan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terhormat pada senior saya ini, sekaligus juga pembina dan penasehat, sekaligus Dewan Pakar MIPI Papua, PLH Gubernur Papua, Dr. Haji Ridwan Rumasukun, kemudian Ketua MIPI Provinsi Papua, Pak Dr. Haji Musa'ad, kemudian Sekjen. Ini hebatnya Sekjen ini. Yang paling hebat ini Sekjen. Dia Sekjennya MIPI Papua, gitu. Ketua MIPI-nya sudah jadi gubernur, tapi sehari-hari sama PLH Gubernur Papua. Jadi dapat dua dia. Dia dapat dua. Ini Sekjen ini luar biasa, dapat dua. Dia dua gubernur dia di dua gubernur. Luar biasa. Kalah Pak Sekda Papua Barat Daya. Dan ini luar biasa. Kemudian kawan-kawan lainnya saya mohon maaf, saya tidak satu sebutkan satu persatu. Ini ada banyak tim. Saya bawa tim tidak tanggung-tanggung karena yang undang ini adalah Ketua MIPI Papua. Saya tahu dia jagoan, saya bawa 22 orang. Dia jagoan saya dan sudah melaksanakan arahannya Ketua MIPI. Dari kemarin dia sudah jam 4 sama dia. Jadi dia tim maju, benar-benar maju melewati Sorong dia, langsung ke Raja Ampat. Beberapa waktu yang lalu kami juga diskusi Jakarta. Memang justru buku ini yang kita hadirkan. Apa yang digagas oleh Pak PJ Gubernur Papua Barat Daya tadi, bicara tentang masa transisi di Papua, tentang apa lagi itu ekonomi, tentang ASN, tentang ini. Nah, inilah sebenarnya pernak-pernik pemerintahan tentang itu. Kalau saya dengarkan tadi, mungkin Pak Musa, Bapak harus nulis buku kurang lebih 12-13 buku lagi. Gagasan itu tolong ditulis semua. Tidak apa-apa. Jadi saya diskusi sama Prof. Prias dengan senior-senior ini. Memang kita hendak menunggu saudara-saudara MIPI, terutama yang menjadi motor, dituliskanlah semua. Mau bicara apa saja, tematik, tentang kesehatan di Papua seperti apa, tulis saja. Itu dari satu buku. Itu tetap pasti berguna. Tentang misalnya tadi pelabuhan di Papua, dunia kepelabuhanan. Saya ini salah satu komisaris di Pelindo, perusahaan Pelindo. Jadi saya tahu bagaimana pergerakan kontainer seluruh dunia. Namanya Dr. Musa. Saya masih ada nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 untuk Pak Musa. Tapi saya simpan di Jakarta, nanti lagi saya kasih. Saya kira sekali lagi saya sebagai Ketua Umum Badan Pemerintah Indonesia, sebagai pimpinan organisasi wadah berhimpun bagi para ilmuwan, praktisi dan pemerhati pemerintahan di Indonesia, mengucapkan apresiasi, bangga hati dan sukses. Dan saya sebutlah ini teladan. Jadi kita menemukan sebuah sosok di MIPI ini namanya Dr. Musa, teladan bagi kita semua. Satu orang 1 jam 1:30. Jadi saya undang Bapak yang di meja depan maju semua. Tifanya ada 6 maju. Pak Wali Kota, Pak Bupati, mari silakan. Kita langsung saja. Oh iya. Dari Raja Ampat. Oh, Raja Ampat.
Izin pimpinan, izin. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Semangat. Dan kewenangan pemerintah di Papua dari masa ke masa yang diharapkan dapat memberi gambaran substansial maupun komparasi terhadap dinamika pemerintah di Papua. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mutakhir terkait politik lokal dan otonomi daerah di Indonesia. Masyarakat kepada pemerintah khususnya di Papua dan di Indonesia pada umumnya untuk lebih memahami secara cermat, secara cerdas. Kita akan masuk dalam pembahasan dan pembahasan ini akan dipandu langsung oleh Sekjen MIPI Papua, Dr. Ferdinand Risamasu, MSc AG. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biasanya kalau kita launching buku itu memerlukan waktu yang panjang. Karena buku ini harus dibahas, dikupas oleh yang menulis. Tetapi ketika kita mendengar dari sambutan, yang pertama tadi 30 menit, yang kedua tadi sudah 1 jam, yang Bapak PLH Gubernur bilang merupakan stadium general, yang hampir 50% dari sambutan itu mengupas tentang buku ini, ya, mengupas tentang buku ini. Apresiasi sekali karena Bapak Ketua Umum membahasnya secara tuntas tentang bagaimana kebutuhan referensi tentang perjalanan pemerintahan di Provinsi Papua, mulai dari awal terbentuknya sampai dengan saat ini, dan semua ada di dalam buku ini. Itu tentang hal-hal yang terjadi di Provinsi Papua mulai dari waktu ke waktu. Aturan-aturan yang tidak pernah kita ketahui pun saya kaget di dalam buku ini ada. Ya, ada dalam buku ini. Bagaimana sejarah ketika pemerintahan di Provinsi Papua itu dia ada dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu dalam pembahasan ini, Bapak-bapak sekalian, saya akan membagi satu persatu. Ya, saya mulai dulu dengan Pak Dr. Baharudin. Bapak Dokter ini baru ditunjuk tadi mendarat. Ya, tetapi buku sudah kita kirim 1 minggu yang lalu. Jadi kapan saja kita minta pasti Bapak Dokter akan memberikan beberapa. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sepertinya saya salah memilih posisi dekat-dekat Sekjen ini. Apa yang saya mau katakan sudah dikatakan lebih dulu gitu kan. Dikasih 5 menit pula. Nah, kalau tadi Pak Moderator, Pak Sekjen mengatakan 8, saya mau kuras menjadi 3. Ya, karena cuma 5 menit Pak. Ya, yang pertama saya yang melanjutkan Pak Ketum tadi mengapresiasi yang luar biasa. Pak Dr. saat ini menunjukkan kapasitasnya sebagai praktisi dan juga sebagai ilmuwan pemerintahan. Bisa kita tepuk tangan untuk beliau. Kenapa? Ada 2 hal. Pak Musad menunjukkan sangat memahami konten dan sangat memahami konteks. Konten dalam artian kita-kita yang aktif dalam pemerintahan itu kitabnya pasti cuma satu, yaitu regulasi, peraturan perundang-undangan. Dan Pak Musad menjelaskan bagaimana dinamika Papua di awal ketika menjadi satu entitas, kalau istilah Pak Ketum tadi big man itu, sebuah entitas kemudian masuk dalam sistem pemerintahan yang mengikuti sistem pemerintahan daerah yang simetris, kemudian bergerak menuju sistem pemerintahan daerah yang asimetris. Dosen yang bicara, baca judul saja sudah tahu nanti mau bicara apa.
ditunjuk dalam waktu yang mendadak pun pasti bisa bicara. Terima kasih. Konten, konteks, dan apa tadi terakhir? Holistik. Oke, baik. Ini merupakan 3 bagian penting yang disoroti oleh Bapak Dr. Baharudin, Sekretaris Umum MIPI Pusat. Silakan. Ya, pertama terima kasih untuk saudara saya, sahabat, abang, luar biasa, teman seperjuangan, teman seperjalanan. Jadi luar biasa untuk Pak Dr. Musa. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kita mengelola provinsi induk Papua yang besar itu, memang tidak mudah. Pertama, kita harus tahu apa itu Papua dan mengenal Papua dalam berbagai era pemerintahan, supaya kita tahu mengurus Papua dengan tepat. Jika tidak, kita akan mengalami banyak hal. Papua mengalami masa-masa pemerintahan. Kita mengenal ada ketika Belanda ada, tetapi di bawah pemerintahan Sekutu pun kita juga kenal. Pemerintahan Jepang pun kita kenal. Jadi Papua itu unik dari sisi pemerintahan. Di setiap era pemerintahan itu melahirkan produk. Dan produk itu dia menjadi dasar hukum yang berlaku saat itu hingga hari ini. Karena itu bekerja di Papua harus memahami situasi Papua, dan Pak Musa telah menulisnya dengan sangat rinci tahapan atau masa-masa Papua hingga kita menerima otonomi khusus. Mungkin Pak Ketua Umum ada bagian yang dalam buku ini yang ditulis Pak Musa berkenaan dengan kewenangan, pun ada dalam Undang-Undang 21, tetapi tadi tetap kewenangan-kewenangan itu harus kita diskusikan supaya kita tuntaskan di situ, sehingga ke depan kita jalankan pemerintahan di Papua dari masa atau dari waktu ke waktu ini, dia akan jalan lebih mantap lagi, dan MIPI menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan sisa tugas itu. Pada jelas, tapi 3 hal penting yang saya catat di sana. Ketika kita berbicara tentang pemerintahan ini, kita harus tahu dan mengenal Papua itu dari masa ke masa. Buku ini sudah menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Yang pertama. Yang kedua, kita sampai saat ini masuk kepada konsep asimetris itu, tetapi kalau saya mau simpulkan bahwa kita masih benci tapi rindu terhadap konsep itu, sehingga kita tidak melaksanakannya secara konsisten. Dan yang ketiga, benturan-benturan yang dirasakan saat ini itu sebagai akibat dari aturan sektoral yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan aturan-aturan khusus. Buku ini telah memulainya, dan kita di MIPI ditantang untuk harus memulai terus untuk bagaimana melihat kendala-kendala yang kita hadapi saat ini. Kita tepuk tangan untuk Bapak Gubernur atas komentarnya. Terima kasih. Silakan Prof. Agus Fatir. Ya, terima kasih Pak Dr. Ferdinand, sekjen yang luar biasa. Ya, sebenarnya kalau kita baca buku ini, banyak hal tadi sebetulnya sudah diulas ya, baik Pak Ketua MIPI, ya, Pak Dirjen maupun kedua pembicara sebelum saya ini. Memang hal pertama yang harus saya sampaikan adalah saya memberi apresiasi yang tinggi kepada sahabat saya Pak Dr. Muhammad Musa. Apa yang beliau hasilkan ini sebenarnya memperlihatkan 2 latar belakang beliau perjalanannya. Beliau di satu sisi sebagai akademisi, dan di sisi lain beliau juga sebagai praktisi, sebagai birokrat gitu. Sehingga apa yang beliau dalami selama ini, beliau sudah paparkan secara tuntas di dalam buku ini. Dan terus terang saja bahwa buku ini adalah buku pertama yang saya baca yang menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan di Provinsi Papua. Kita harus memberi apresiasi untuk itu.
Paling tidak dari sisi perkembangan pemerintahan sebelum kemerdekaan sampai dengan PPRA, bahkan sampai dengan terakhir Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Lalu kewenangan struktur pemerintahannya itu juga dibahas tuntas di dalam buku ini. Demikian juga kewenangan-kewenangan yang dimiliki sesuai dengan periode pemerintahan tadi, yang atas dasar undang-undang yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan di seluruh Indonesia, tapi juga lebih khusus di Provinsi Papua, yang ditandai terakhir itu adalah pembahasan tentang Undang-Undang Otsus itu. Tidak banyak bicara, ya, tetapi ada beberapa hal penting yang saya bisa ambil di sini. Yang pertama, bahwa menurut beliau ini buku pertama yang beliau baca tentang bagaimana melihat perkembangan pemerintahan di Provinsi Papua. Saya apresiasi sekali. Yang kedua, hanya satu kata saja yang bisa kita ambil kata kesimpulan di sini, bahwa beliau menginginkan itu bahwa membangun birokrasi pemerintahan berwajah Papua. Itu intinya. Harus ada itu. Itulah sebabnya ketika kita melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan, itu dalam hal pengelolaan pegawai kita masih menggunakan standar-standar umum yang digunakan pula oleh teman-teman kita di wilayah yang lain. Padahal kita selalu berbicara tentang kekhususan. Ya, ini yang terakhir, Prof. Akbar Silo. Silakan, Pak. Saya orang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ke-6 yang secara resmi di forum ini menyampaikan apresiasi kepada Dr. Hasan. Tapi gini Pak Dokter, sudah minum lagi ya? Saya coba fokus kepada bidang saya secara akademis. Benar-benar saya lihat dari segi akademik, karena tadi mulai dari Pak Dirjen, sekarang beliau kan dari praktisi dan kolega mimpi, walaupun saya juga mimpi. Minta maaf sekali, saya ingin menyampaikan sisi lain dari buku ini selain apresiasi. Yang pertama adalah bahwa buku ini ditulis sedemikian rupa yang di dalamnya aspek kejujuran akademik itu tetap diagungkan. Faktanya bahwa pro kontra mengenai pemerintahan dan Papua ini selalu ada beriringan. Tapi di buku ini mencerminkan kejujuran akademik, ya, tentang bagaimana menyampaikan sebuah menyampaikan sebuah fakta secara profesional. Beliau sudah sulit menyampaikan kata-katanya sampai beliau bilang bahwa buku ini sungguh mati saya. Dia bangsa. Ini ya jarang ditemukan statement macam begini, Prof. Kita tahu menggambarkan buku ini bagus, bagaimana buku ini sungguh mati saya. Itu artinya buku bagus sekali. Tetapi secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Prof. Akbar adalah merupakan momentum daripada buku ini melahirkan pemikiran-pemikiran strategis tentang aturan, tentang bagaimana perjalanan pemerintahan, dan yang paling penting buku ini harus menjadi buku wajib yang dibaca oleh mahasiswa S1, S2, S3 ya, supaya jangan kita dipalang-palang lagi Pak, ya, mereka paham tentang pemerintahan. Kita mahasiswa kalau bicara pemerintahan di kampus ini lewat dari Bapak Profesor Dua dan kita semua. Orang palang bikin pasal-pasal sembarang juga dong bicara saja. Dari kita juga bingung dong belajar di mana, nanti mungkin jadi buku wajib ya, orang mengerti tentang dinamika pemerintahan di Provinsi Papua.
Pemirsa, buku Dinamika Pemerintahan di Papua karya Ketua Umum MIPI Papua yang juga sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musaat merupakan bagian pengabdian seorang akademisi yang juga praktisi sekaligus birokrat yang mengabdikan dirinya di berbagai jenjang pemerintahan di Provinsi Papua dan pemerintah pusat. Buku ini merupakan kajian dan telaah terhadap pemerintahan di wilayah Papua sejak sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Indonesia, menunjukkan dinamika perubahan yang tinggi terkait dengan sistem struktur, kewenangan, dan strategi. Jadi MIPI itu adalah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Organisasi ini di dalamnya itu terdiri dari para birokrat, ya. Terus di dalamnya juga ada akademisi dan juga ada praktisi-praktisi yang mana MIPI ini mempunyai tanggung jawab adalah untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah melihat fenomena-fenomena yang ada, memberikan solusi-solusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hari ini di Kota Sorong, ya, kami dari MIPI Provinsi Papua yang ketuanya adalah Bapak Dr. Muhammad Musaat MSI yang juga adalah penjabat Gubernur Papua Barat Daya, dan saya selaku Sekretaris Umum MIPI Provinsi Papua, kami menyelenggarakan rapat kerja di sini, di mana di dalam rapat kerja ini sekaligus kami melaunching buku dari Ketua Umum kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Musaat, yang berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua. Dua agenda besar, yaitu yang pertama launching. Di dalam launching ini, Bapak Dr. Muhammad Musaat akan menyampaikan bukunya yang di dalamnya itu bercerita atau beliau menulis tentang sejarah perkembangan pemerintahan di tanah Papua. Hari ini kita hadir di Papua, khususnya di Sorong ya, Papua Barat Daya ya. Hadir ini ada launching buku yang menurut saya buku yang sangat berkelas. Jadi memang diproduksi, ditulis oleh seorang birokrat di Papua yang juga ilmuwan, namanya Dr. Musaat. Beliau kebetulan adalah Ketua MIPI Provinsi Papua. Nah, saya kebetulan sebagai Ketua Umum Masyarakat Pemerintahan Indonesia untuk di seluruh Indonesia. Jadi beliau Pak Musaat ini orangnya mana? Oh ini orangnya, dia beliau di sebelah kanan saya. Buku yang ditulis beliau itu dengan judul Dinamika Pemerintahan Papua. Nah, saya udah baca bolak-balik buku ini seminggu terakhir ini. Saya terus terang, saya ini ilmuwan pemerintahan, di samping sebagai dirjen, sebagai ketua MIPI, saya ini sekolahnya Diploma 3 pemerintahan, S1 pemerintahan, S2 pemerintahan, S3 pemerintahan. Saya linear lah di ilmu pemerintahan. Saya juga suka membaca buku-buku sejarah pemerintahan seluruh dunia. Gitu. Bahkan sejarah manusia 46.000 tahun yang lalu saya sudah baca itu. Bagaimana perkembangan peradaban seluruh dunia. Saya menemukan, saya dan tadi disaksikan ada 6 pembahas tadi, ya, 5-6 orang, dan kawan-kawan mengamini kami pada kesimpulan yang sama, bahwa ini satu-satunya buku yang selama kami membaca di Indonesia ini, khususnya buku yang mengupas tuntas dan dilengkapi data dan informasi yang cukup tentang perkembangan pemerintahan di Papua. Jadi zaman mulai dari abad 14 ya, zaman Sriwijaya sampai yang terakhir ini ada pemekaran. Nah, yang hebatnya ini ditulis oleh seorang birokrat namanya Dr. Musaat. Dan menurut saya buku ini bukan kelas lokal Papua. Ini kelas nasional, dan buku ini bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya di kami MIPI. Kami tentu bangga karena beliau adalah warga MIPI, Ketua MIPI Papua. Ini bermanfaat bagi referensi para ilmuwan, periset atau siapapun, termasuk kami yang bekerja di Jakarta ini, untuk yang kaitan dengan
kebijakan di Papua? Jadi sebenarnya ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu kan masih ada persepsi, ada perbedaan persepsi antara berbagai komponen masyarakat terkait dengan keberadaan pemerintah di Provinsi Papua. Kemudian yang kedua, saya juga menemukan ya, ternyata keberadaan Provinsi Papua ini kalau kita jadikan dasarnya adalah undang-undang, maka sebenarnya telah ada sejak tahun 56. Karena ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 56 tentang pembentukan Provinsi Riau Barat dengan ibu kotanya di Suasio. Dan gubernurnya juga ada waktu itu, yaitu Sultan Tidore yang ditunjuk ya, Zainal Abidin Shah. Nah, inilah artinya saya melihat ada pemotongan sejarah. Kita selalu memulainya itu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 69. Kita tidak pernah melihat bahwa sebelum PPRA itu sudah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 56, bahkan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 58. Kemudian ada beberapa PNPS ya, penetapan presiden yang kemudian sebenarnya melegitimasi keberadaan Papua sebagai salah satu provinsi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga buku ini sebenarnya ini ingin menunjukkan dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi lebih komprehensif. Karena undang-undang ini kan tidak pernah dicabut juga ya. Undang-undang 15 56, Undang-Undang 20 58 ini tidak pernah dicabut. Kemudian muncul Undang-Undang 1269. Ini kan perlu kita luruskan. Dan yang ketiga juga bahkan sebelum itu berbagai referensi yang saya baca dan berbagai ahli ya, antara lain Harsa Baktiar misalnya dalam bukunya atau menyebutkan bahwa sebenarnya sejak zaman Sriwijaya, sejak zaman Majapahit ini pemikiran tentang satu Nusantara itu di dalamnya sudah masuk di Papua. Bahkan ada jejak-jejak ya, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit yang ada di Papua, ada di Kaimana, kemudian ada di Fak-Fak ya, ada tapak tangan yang oleh para ahli arkeologi disebut sebagai tapak tangan di zaman kerajaan Sriwijaya dan zaman kerajaan Majapahit. Jadi inilah sebenarnya saya ingin juga merangsang motivasi berbagai pihak untuk mari kita duduk dan mungkin bisa menemukan kebenaran yang lebih hakiki, ya, kebenaran yang lebih benar tentang keberadaan Papua sehingga tidak lagi menjadi simpang siur ya, karena ada propaganda yang saya juga tuliskan di situ bagaimana propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ya ketika kegagalan konferensi meja bundar misalnya, itu menunjukkan bahwa memang ada upaya-upaya untuk melakukan memecah belah kita. Pemirsa, semoga dengan launching buku Dinamika Pemerintahan di Papua dapat dijadikan bahan referensi dan diskusi untuk membangun Papua ke depan pasca daerah otonomi baru. Sebab pengelolaan pemerintahan dilakukan harus didasari oleh pengetahuan yang cukup agar pemerintahan dapat cepat tumbuh dan bangkit untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, melalui buku ini mengajak semua orang agar bisa melihat setiap proses dan dinamika perjalanan pemerintahan Papua secara lebih lengkap agar dapat menambah pemahaman dan perspektif tentang pemerintahan Papua.